Merasa terhormat, sebuah amanat yang tidak kecil yang diembankan. Siang hari ini kami bersilaturahmi dengan para kiai, para habaib, para alim ulama di Banyuwangi untuk memohon doa. Insya Allah ini menjadi bekal di dalam kami berjuang menjalankan amanah. Dan ini seperti kami sampaikan, ini bagian dari tirakat Muharram yang dimulai dari Banyuwangi. Ali menerangkan 3 syarat tersebut, yakni bisa membantu proses kemenangan, menjaga stabilitas koalisi, dan membantu pemerintahan berjalan efektif nantinya. Ya, ada 2 tambahan ya, yaitu visinya sama dan ada chemistry. Khusus poin pertama, kata Ali, Anies harus memilih cawapres yang bisa menambal kekurangan basis elektoral di beberapa daerah. Ali mengaku tak ingin memilih cawapres hanya untuk memenuhi syarat bisa maju sebagai capres. Menurut Ali, Anies harus bisa menjelaskan kepada 3 partai koalisi terkait cawapres yang dipilih. Alasan-alasan tersebut harus berdasarkan pendekatan saintifik dan ilmiah. Ketika Anies sudah memilih si Fulan untuk menjadi cawapres, maka Anies harus mampu menjelaskan kepada partai koalisi. Anies harus menjelaskan dengan pendekatan saintifik, indikator-indikator ilmiah, ujarnya. Anggota Komisi 3 DPR itu khawatir penentuan cawapres hanya karena pertimbangan memiliki partai. Jangan sampai ada konflik kepentingan. Sering kita temukan hari ini, yang memegang kekuasaan adalah juga pengusaha di bidang yang sama. Ketika mengambil kebijakan, kita tidak bisa membedakan ini sedang sebagai pengusaha untuk perusahaannya atau ini dia sedang menjadi pemegang kekuasaan. Kita harus bersihkan ini. Republik ini tidak boleh membiarkan ada konflik of interest di tingkat pimpinan-pimpinan. Bahkan kita sering menemukan pejabat dengan begitu banyak tugas menempel pada satu orang, dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi konflik of interest. Dan Bapak sekalian, kita tahu kalangan dunia usaha tidak menyukai praktek seperti ini. Mereka justru menginginkan justru akan melemahkan koalisi. Menurutnya, koalisi bisa saja bubar jika usulan cawapres tak dipilih dari partai. Maka itu pengingkaran terhadap komitmen koalisi, karena sejak awal koalisi ini sudah disepakati setara, tidak ada ketua kelasnya, kata Ali. Anies hingga kini belum menentukan cawapresnya sebagai bakal capres dari koalisi perubahan. Sejumlah politikus dari partai koalisi tersebut memberi sinyal cawapres akan ditentukan pada menit akhir. Salah satu sosok yang disebut bakal dipilih Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun AHY menyerahkan sepenuhnya kepada Anies. Ya, Sobat RH sekalian, itu yang harus kita lihat ya, kita pahami ya. Semakin dibully, semakin dicaci, dicerca dan dihina, arus dukungan kepada Pak Anies sangat luar biasa. Rakyat berduyun-duyun tidak bisa dibendung lagi. Untuk yang Jawa Timur ini, asalkan beliau ini diwawali dari Banyuwangi, sudah ketemu para kiai dan para masyayikh, insya Allah dilanjutkan roadshow di basis-basisnya Nahdlatul Ulama. Insya Allah Pak Anies akan mendapatkan dukungan yang luar biasa. Tata kelola yang benar, karena tata kelola yang benar itu menghasilkan kepastian, menghasilkan predictability, bisa diduga apa yang akan terjadi, semuanya bisa diperkirakan. Nah, ini yang harus kita bereskan sama-sama. Nasdem secara eksplisit ya, bukan hanya implisit, itu tidak setuju kalau calon presidennya adalah AHY. Ya, walaupun dengan bahasa yang muter-muter sedikit. Kalau kita lihat jelas Ahmad Ali inginnya orang yang berasal dari luar koalisi, biar mereka setara, kan begitu, agar tidak ada keuntungan elektoral yang didapat dengan menempatkan seseorang menjadi wakil presiden. Tapi soalnya adalah ya mereka tantang-tantangan.
Agus Harimurti mengatakan ada yang mau keluar pergi kalau AHY menjadi wakil presiden, calon wakil presiden Anies, tapi sebaliknya ada yang Nasdem membantah begini. Bagaimana kalau sebaliknya, kalau tidak dipilih sebagai calon wakil presiden? Maka kalau kesepakatannya adalah menyerahkan kepada Anies Baswedan, itu adalah langkah yang bijaksana. Jadi tunggu saja Anies. Kenapa begitu? Begini sahabat-sahabat sekalian ya. Berkunjung ke Banyuwangi, Anies disambut massa Koalisi Perubahan. Dikutip dari sindonews.com Jakarta, massa dari partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan menyambut kedatangan bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan di Bandara Banyuwangi, Jawa Timur, Senin 7 Agustus 2023. Mereka memadati pintu kedatangan bandara dengan menggunakan atribut partai masing-masing. Penyambutan meriah dari kader akar rumput dari ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu semakin bertambah dengan kehadiran berbagai kelompok relawan, mulai Jarnas, Sobat Anies hingga Manis Wangi yang anggotanya sebagian besar terdiri dari emak-emak. Ria Pranowo, salah seorang pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Banyuwangi mengatakan, massa sangat antusias menunggu kedatangan Anies. Mereka bahkan sejak jauh-jauh mempersiapkan diri, termasuk membuat yel-yel menarik untuk mereka nyanyikan langsung di depan Anies. Menurutnya, seluruh pengurus dan kader Nasdem di Banyuwangi telah diinstruksikan untuk melakukan kerja-kerja politik di akar rumput untuk memperkenalkan Anies di setiap pertemuan resmi maupun dalam bincang-bincang santai antar warga. Semua terus bergerak, tegas Ria. Ketua Bapilu Partai Keadilan Sejahtera PKS Banyuwangi Sultan menyatakan, pihaknya telah memerintahkan seluruh DPC dan DPRA pengurus ranting agar mengirim perwakilan dalam menyambut Anies di bandara. Adapun untuk langkah pemenangan, kita minta semua caleg PKS untuk aktif memperkenalkan Pak Anies, kata Sultan. Pada Minggu 6 Agustus 2023, Anies Baswedan juga hadir di acara Dialog Rakyat yang digelar Partai Demokrat di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Sabuga, Kota Bandung Minggu 6 Agustus 2023. Turut hadir Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam orasinya, Anies Baswedan mengungkapkan 4 persoalan bangsa yang harus segera diatasi. Keempatnya adalah soal hidup layak, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan. Ini PR yang harus kita perbaiki, kata Anies. Menurut Anies, 4 hal pokok tersebut menjadi agenda utama yang akan segera diselesaikan jika diberi kesempatan memimpin negara ke depan. Mulai Jarnas, Sobat Anies hingga Manis Wangi yang anggotanya sebagian besar terdiri dari emak-emak. Ria Pranowo, salah seorang pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Banyuwangi mengatakan, massa sangat antusias menunggu kedatangan Anies. Mereka bahkan sejak jauh-jauh mempersiapkan diri, termasuk membuat yel-yel menarik untuk mereka nyanyikan langsung di depan Anies.